Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya hari ini di bulan lumbung pahala ya, bulan Zulqa'dah ini adalah bulan lumbung pahala, di mana amal-amal dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hati-hati juga waspada karena dosa-dosa juga dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan, dalam sebaik-baik penjagaan, pada istiqomah dalam ketaatan, dan insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, insya Allah. Alhamdulillah, situasi dan kondisi yang harus kita hadapi bersama hari ini ya membuat kita tetap bisa bersilaturahim, ya, walaupun tidak berjumpa, tetap harus bertegur sapa ya, insya Allah, masya Allah ya. Jadi insya Allah kita masih tetap bisa bertemu hari ini ya. Mudah-mudahan menjadi pertemuan yang Allah berkahi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang satu kalimat yang cukup sering kita dengar ya, dan termasuk populer juga ya, ridho Allah, ridho Allah pada ridho orang tua ya, atau ridho Allah ridho kalau orang tua kita juga ridho ya, ridho Allah fi ridho walidain ya, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita. Kita akan bahas berkaitan dengan hal ini karena banyak yang menafsirkan ridho Allah fi ridho walidain itu hakikatnya hanya tertuju kepada anak untuk berbakti kepada orang tua. Nah, sebetulnya tidak seperti itu, karena dalam sebuah keluarga tidak bisa dipisahkan antara anak dan orang tua. Ya, insya Allah. Kita akan sama-sama membahas, dan kemarin juga sudah sempat di-share ya rangkuman materinya. Gitu. Namun sebelum kita membahas tentang materi ini, kita perlu kembali mengingat ya, dan memahamkan diri kita, menguatkan azam, menguatkan tekad bahwa sesungguhnya hidup ini adalah untuk ibadah, ya kan ya? Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah ini untuk apa sih? Ibadah ini untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kenapa? Karena kalau Allah ridho kepada kita, insya Allah ya, semua urusan kita akan beres, semua permasalahan kita akan selesai. Ya. Tapi kalau Allah tidak ridho kepada kita, ya permasalahan yang kecil bisa jadi besar, dan semua urusan kita bisa jadi tercerai-berai. Insya Allah. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami bersama-sama bahwa beribadah ini artinya menjemput ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan bagaimana nih pengaruh motivasi orang tua bagi kesuksesan anak berkaitan dengan tema kita ya, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Ya. Jadi kita harus memahami siklus atau arah panah dari kalimat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya termasuk hadis hasan ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dan kita perlu paham ya, sejauh ini berkaitan dengan hadis ini pembahasannya seringkali membahas tentang anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Tidak peduli orang tuanya seperti apa, karena memang di dalam Al-Quran juga disebutkan wabil walidaini ihsana. Menjadi tugas anak itu adalah berbakti kepada kedua orang tua tanpa syarat. Jadi saya mah harus berbakti kepada orang tua kalau orang tuanya begini tidak ya. Jadi anak itu tanpa syarat. Orang tuanya seperti apa? Kewajibannya sebagai seorang anak, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ridha Allah adalah berbakti kepada orang tua. Nah, tapi tidak sampai di sini hadis ini. Hadis ini juga menjelaskan tentang kewajiban orang tua untuk ya menghadirkan ridho Allah bagi anak-anaknya. Jadi tidak hanya anak yang harus berbakti sehingga Allah ridho kepadanya, akan tetapi gitu, orang tua punya kewajiban nih gitu, untuk ridho kepada anaknya sehingga Allah juga ridho kepada mereka. Kenapa? Karena gini, kalau orang tua ridho, Allah ridho. Insya Allah anaknya jadi soleh gitu kan.
Nah, tapi kalau orang tuanya nggak ridho, nah ini kan jadi Allah juga nggak ridho. Bisa jadi anaknya jadi salah. Nah, ini fatal ya. Ini coba kita awali mulai dari sejak awal pembuahan. Jadi kalau misalnya ya pasangan suami istri itu melakukan ibadah, itu harus ridho. Karena nanti kalau kita tidak ridho, kemudian Allah anugerahkan benih ya di dalam rahim kita sebagai seorang ibu. Nah, orang tuanya nggak ridho, makanya kan Rasulullah sampai mengancam ya kalau seorang istri itu tidak menjemput ya tugas mulianya gitu untuk memenuhi panggilan suaminya gitu. Itu sampai ibadahnya tidak diterima 40 hari. Nah, Masya Allah tuh sampai suaminya ridho. Nah, ini kenapa gitu? Karena ya, ridho Allah itu akan Allah berikan ketika kedua orang tua ridho kepada anaknya. Nah, ini mulai dari proses pembuahan harus kita jalani dengan penuh keridhoan. Proses mengandung, ya, ibu mengandung, mual-mual, lemah, tak berdaya, gitu kan. Kemudian juga ada sakit-sakit, pusing, semakin usia kandungan semakin berat dan lain sebagainya, belum lagi perjuangan nanti ketika akan melahirkan, semuanya harus dilalui dengan penuh keridhaan. Nah, karena kalau kita nggak ridho, dampaknya Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, ya bagaimana mungkin gitu akan terlahir anak yang soleh, ya, yang dititipkan kepada kita. Nah ini perlu kita pahami bersama-sama. Jadi masalah anak soleh ini tidak hanya sebatas gitu. Oh ya kita ajari sholat, kita ajari ngaji, kita berikan lingkungan yang baik. Tidak hanya sebatas itu. Akan tetapi mulai dari hati. Ya, mulai dari hati kita, keridhaan kita. Jadi tumbuhnya anak-anak yang hebat, tumbuhnya anak-anak yang saleh dan saleha yang akan menjadi permata gitu, yang akan menjadi bintang-bintang di zamannya gitu ya. Itu sangat bergantung kepada ridho dari kedua orang tuanya. Ya, ridho pada saat mengawali proses sunatullah untuk penciptaannya, ya, ridho pada saat mengandungnya, ridho pada saat membersamainya, itu harus kita hadirkan bersama-sama. Karena siklusnya sangat jelas, gitu, ridho Allah fi ridho walidain. Kalau kita sebagai orang tua tidak ridho, Allah murka, sangat jauh akan hadir anak-anak yang soleh dan solehah di dekat kita. Ini yang perlu kita pahami. Nah, kemudian juga yang namanya manusia pasti tidak terlepas dari kesalahan. Begitu juga dengan anak-anak kita, ya. Anak-anak kita pasti punya banyak keterbatasan, punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, seringkali melakukan kesalahan. Dan Allah udah ngasih clue, udah ngasih kunci jawabannya di dalam surat At-Taghabun. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, pasangan melakukan kesalahan, atau siapapun melakukan kesalahan, maka jangan pelit dengan ridho kita. Jangan pelit gitu, jangan pelit untuk mendatangkan, untuk menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu lakukan 3 langkah yang memang Allah sudah wasiatkan, yang sudah Allah perintahkan kepada kita di dalam surat At-Taghabun ayat ke-14 ya. Apa kata Allah? Wa yang ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini kata Allah ya. Jadi saat orang-orang tercinta di sekeliling kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Wa in ta'fu, maka maafkanlah. Nah, hadirkan jiwa besar, lapang dada, ya jadilah seperti air di sungai. Kalau dimasukkan garam, itu tidak menjadi asin. Gitu. Hati kita itu jangan seperti air di gelas, yang baru dimasukin sesendok garam udah asin. Jadi udah merasa paling susah ya, udah merasa nyesek dan lain sebagainya. Maafkan. Lapang dada kita ya, menghadirkan keridhaan kita, ridho kita orang tua menghadirkan ridho Allah. Sehingga anak-anak yang salah itu bisa menjadi anak-anak yang saleh, insya Allah.
Ya. Nih, jadi kata Allah maafkan. Ya. Kemudian yang kedua, langkah yang keduanya kata Allah, watasfahu, temui. Jadi kalau anak yang salah itu bukan, kalau ketika anak melakukan kesalahan, bukan kemudian lantas kita ada di dapur atau kita ada di depan ya, atau kita ada di atas, kemudian kita teriak. Ngapain sih? Udah tahu kan? Dengan segala serentetan kalimat yang memang 27.000 kata yang keluar dari lisan muslimah ya, lisan perempuan itu lebih banyak dibanding dengan laki-laki gitu. Kemampuan untuk berbicaranya ini harus kita coba kendalikan. Ya, kendalikan marah kita, kendalikan emosi kita. Temui anak-anak kita, pakai jurus teletabis. Pakai jurus teletabis ya. Ada seorang psikolog di Amerika yang kemudian melakukan penelitian ya, bahwa sesungguhnya dengan pelukan itu bisa memberikan kenyamanan. Jadi 8 kali pelukan dalam sehari ya, itu bisa memperpanjang usia kehidupan. Karena orang itu merasa nyaman dengan pelukan. Nah, ya. Jadi akhwati fillah, bunda-bunda yang salihah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ketika anak melakukan kesalahan, ayo bangun keridhaan kita. Jangan pelit dengan ridho kita. Ya. Karena kalau kita pelit memberikan ridho kita kepada buah hati kita, dampaknya panjang. Dampaknya sangat panjang. Tidak hanya akan jadi masalah di dunia, akan tetapi akan menjadi masalah nanti di akhirat. Nah, ya, dampak yang sangat panjang. Oleh karena itu temui, ya, berikan muka cerah kita, berikan muka cerah kita, tabassumuk liwajhi ahika sadaqah ya, bermuka cerah terhadap saudaramu, terhadap anakmu, terhadap pasanganmu, terhadap orang-orang terdekat di sekelilingmu. Itu adalah sedekah. Sedekah yang paling mudah, sedekah yang paling murah, sedekah yang paling indah, insya Allah. Ya. Nah, jadi berikan muka cerah kita, temui, peluk, doakan. Ya. Kemudian ajak bicara, diskusikan, sehingga kita bisa mendapatkan solusi terbaik. Ya, jadi jangan diintimidasi, jangan juga terlalu overprotective sehingga kita yang menentukan solusinya. Tidak, kita coba untuk berbicara, ya, menggali lebih banyak sebagai orang tua. Mungkin pada pertemuan-pertemuan yang lain juga sudah disampaikan, kita harus mau mendengar, lebih banyak mendengar. Ya, ada saatnya kita berkata, ada saatnya kita mendengarkan. Dan kemudian diskusikan solusi terbaiknya seperti apa. Ya, karena kata Allah, watasfahu, temui. Temui kan bukan berarti cuma dideketin, dipelototin. Tapi ditemui itu untuk kemudian dicari solusinya bersama-sama, ditenangkan, dibikin nyaman. Ya. Manusia itu kan pada hakikatnya ingin diakui, ingin diterima, ya, sehingga dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa nyaman, insya Allah. Dan yang terakhir kata Allah, wastaghfiru, dan kemudian maafkan ya, lupakan kesalahan yang dilakukan, gak usah diulang-ulang. Jadi kalau misalnya anak sudah melakukan kesalahan, pasangan kita sudah melakukan kesalahan, ya, dan dia sudah memperbaikinya, dia sudah minta maaf, ya sudah, jangan diulang-ulang ya, jangan diulang-ulang. Seperti kata Umar bin Khattab ya, kalau saudara kita melakukan kebaikan, catat kebaikannya dan ucapkan terima kasih. Tapi kalau saudara kita melakukan kesalahan, doakan, ingatkan, dan kemudian lupakan. Ya begitu juga dengan anak-anak kita. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka sudah memperbaikinya, ya sudah, lupakan. Jangan jadi ahli sejarah yang selalu mengulang-ulang kesalahan, mengulang-ulang informasi masa lalu. Ya. Kamu tuh memang dari dulu, wah, itu udah jadi ahli sejarah gitu ya. Ini kita nggak perlu jadi ahli sejarah. Ini udah clue ya, udah kata kunci dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita belajar untuk menjadi orang tua yang ridha. Belajarlah untuk lapang dada memaafkan. Belajarlah untuk kemudian ringan menemui orang yang melakukan kesalahan. Dan kemudian belajarlah untuk melupakan kesalahannya. Insya Allah.
Ya, kita akan menjadi orang tua yang lembut hati, yang ridho terhadap anak-anaknya. Ya. Kenapa? Karena keriduan kita insya Allah tidak hanya untuk hari ini akan tetapi berdampak panjang ya untuk masa depan ya. Umi ingatkan, jadilah motivator dalam kehidupan ini ya. Jadilah bunda, ayah, bunda yang berperan ya, memberikan peran terbaiknya dengan memberikan ridhonya. Ya. Jangan jadi ayah bunda yang baperan. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit kesel, dikit-dikit keki, dikit-dikit sakit hati. Nah, jangan ya insya Allah. Tapi ayo berikan peran terbaik kita, sehingga kita bisa menghadirkan generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang. Dan berkaitan dengan ridho, kenapa kita sebagai orang tua harus menyertai anak-anak kita dengan keridhoan kita? Ya, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita seperti ini. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, ini ya bukan ridho Allah yang jadi tujuannya, ini bukan memberikan ridho, tapi dunia yang menjadi tujuannya. Kita tuh pengen anak kita sehat, misalnya terlihat gemuk, montok, lucu dan lain sebagainya, itu dunia. Gitu ya. Pengen anak kita pintar, jago masak dan lain sebagainya, itu hanya sekedar dunia. Ya, jadi perhiasan, karena anak-anak itu bisa jadi fitnah, bisa jadi perhiasan, bisa jadi juga permata hati, penyejuk jiwa ya yang akan membukakan pintu surga untuk kita. Nah, kalau memang kita ingin anak-anak kita menjadi qurrata ayun, ya, penyejuk mata, penentram jiwa yang akan membuka pintu surga untuk kita, itu syaratnya mutlak. Kita harus menjadi orang tua yang setiap saat, setiap waktu tidak pelit memberikan ridho kita untuk mereka. Ya. Nah, karena tujuan kita ingin mendapatkan ridho Allah. Kalau tujuan kita dunia, nih kata Rasul, ya Allah akan mencerai-beraikan urusan kita, gitu. Kemudian juga Allah akan menghadirkan kemiskinan di depan mata kita, gitu. Dan Allah tidak akan memberikan dunia, tidak akan memberikan harta kecuali yang memang menjadi jatah kita. Jadi cuma sedikit. Tapi kalau tujuan kita akhirat, tujuan kita ingin mendapatkan ridha Allah, apa yang akan Allah berikan? Allah akan selesaikan urusan kita. Allah akan kumpulkan urusan kita. Allah akan selesaikan. Allah akan berikan kepada kita kelapangan. Kemudian Allah juga akan menghadirkan kekayaan, ya, qanaah, cukup kita menjadi orang yang paling kaya di dunia ini, ya, kekayaan dalam hati kita, dan Allah akan mendatangkan dunia tunduk dalam keadaan hina kepada kita. Nah, ya, jadi insya Allah ini yang kita sama-sama pahami bersama. Kita harus pahami bersama-sama. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini Umi hanya ingin merubah sedikit saja. Ya. Tidak hanya anak yang harus berbakti kepada orang tua, akan tetapi orang tua juga harus berjuang untuk memberikan ridhonya, gitu ya, sehingga Allah ridho kepada anak-anak kita dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, ya, menjadi motivator kehidupan untuk memberikan ridho kita setiap saat, ya, maaf kita ketika anak salah, ya, kemudian pelukan kita ketika kita sedang kesal, dan bagaimana kita belajar melupakan kesalahan mereka, itu pekerjaan yang sebetulnya sederhana. Ya, pekerjaan yang sederhana, tidak mahal, tidak perlu dibayar, ya, tidak perlu bayar untuk memberikan maaf, harus bayar sekian, enggak, ya, sederhana, gratisan semuanya, ya, tapi insya Allah hasilnya sangat mahal. Ridho kita itu enggak mahal, tinggal kita mau aja. Tapi hasilnya sangat mahal. Kita akan mendapatkan anak-anak yang saleh, anak-anak yang tekun beribadah, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, anak-anak yang sehat. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah. Ya. Anak-anak yang kuat, karena mereka ada dalam bimbingan Allah. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang Allah ridhoi untuk mulia dunia dan akhirat. Hasilnya sangat mahal. Nah, jadi ini peran kita sebagai orang tua untuk memberikan ridho kepada buah hati kita. Ya. Ayah bunda sekalian, kita tidak bisa memilih. Ya. Di keluarga mana kita dilahirkan. Kita nggak bisa milih. Ya. Dan anak-anak juga nggak bisa milih dari rahim siapa mereka dilahirkan.
Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri, yang harus kita nikmati, yang harus kita sabari dalam kehidupan ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita memberikan peran terbaik kita sehingga doa sapu jagat kita yang setiap saat kita panjatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar betul-betul bisa terwujudkan. Ya. Jadilah sosok yang bahagia dan bisa membahagiakan keluarganya. Ya, insya Allah. Nah, jadi dengan apa tadi? Kunci jawabannya tetap ada di At-Taghabun ayat 14 ya. Dengan maaf kita, dengan sentuhan kita, gitu, dan kemudian dengan melupakan kesalahan saudara-saudara kita, ya, melupakan kesalahan orang-orang terdekat di sekeliling kita, ya. Dan pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang Umi tuliskan di handout, ya, kami ingin sampaikan kalau kita sayang kepada orang-orang terdekat kita, kita sayang kepada keluarga kita, bukan sekedar kita memberikan harta, ya, bukan sekedar kita menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, tidak. Ya, tidak hanya sekadar itu. Jika kita sayang kepada mereka, ya, jadikan mereka orang-orang yang baik. Jadikan mereka orang-orang yang baik hati, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang memiliki keimanan yang paripurna. Jadikan mereka, keluarga kita, orang yang baik lisannya, ya, baik pemikirannya, dan baik perilakunya, ya, insya Allah. Dan ketika keluarga kita futur, nah, ya, maka kita yang harus menguatkannya. Tadi, jadilah yang berperan, bukan yang baperan. Ya, insya Allah kita sudah Allah kumpulkan di dunia saat ini dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Dan insya Allah nanti kita akan reunian lagi, ya, reunian sama teman-teman SD, teman-teman SMP, teman-teman SMA yang bukan siapa-siapa kita aja kita senang, ya. Nah, apalagi kita akan reunian di surga bersama orang-orang yang kita cintai. Tentu kita akan sangat lebih senang. Ya, dan ini memang sudah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Orang-orang yang beriman itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama siapa? Orang tua mereka, pasangan mereka, anak-anak keturunan mereka di dalam surga. Insya Allah. Bagaimana kita bisa seperti itu? Ayo, jangan pelit, berikan ridho kita kepada buah hati kita. Ya, insya Allah. Ya, mungkin sedikit paparan itu yang bisa Umi sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti bisa lebih banyak tanya jawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dikembalikan lagi kepada moderator. Silakan Ayah Bunda, mungkin langsung masuk ke pertanyaan atau bagaimana? Boleh ya, kita langsung tanya jawab aja atau mau langsung sharing, mau cerita, nggak apa-apa, silahkan. Dialirkan rasanya, ya, insya Allah. Kalian bisa berbagi seperti apa ya anak-anaknya. Mangga silahkan, Ayah Bunda. Ayah Bunda, disilakan. Mungkin tadi kan kita sudah menyimak pemaparan dari Umi yang Masya Allah sangat menyentuh sekali, bahwa ternyata bukan hanya anak yang perlu berbakti kepada orang tua, tapi orang tua juga bagaimana untuk ridho kepada anak. Nah, silakan Ayah Bunda, ada yang mau menyampaikan hasil refleksinya tadi bagaimana. Ini ada Teh Yuli dan Ayah Bunda, ini banyak nih. Silakan ada yang mau bercerita, bisa dibuka unmute-nya. Teh Yuli barangkali. Ramadan Nyimak dulu aja. Nyimak dulu aja. Iya. Belajar. Iya.
Ini Ayah Bunda ada yang mau ditanyakan? Ada Bunda Lina di sini, ada Bunda Susanti, Bunda Marta, Bunda Nindya, Bunda Faya yang menyimak kita semua. Iya, silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan atau ingin diceritakan, berbagi cerita dengan yang lainnya, silahkan. Ya, mungkin dari saya, Teh Yuli, mau Teh Yuli? Enggak. Mungkin ini dari saya ya Bun ya. Iya, silakan. Kan ini terkadang ya Umi kalau di masyarakat umum, apalagi saya ini kan tinggalnya di Ciamis ya Umi. Oh, Masya Allah. Ini dari Ciamis jadi, ini? Iya. Saya sekarang lagi di Bandung, cuman saya biasanya domisilinya di Ciamis gitu. Cuman ini kebetulan lagi di Bandung. Namun ketika pulang itu banyak sekali kekhawatiran, Umi. Jadi ketika melihat masyarakat ke anak-anaknya gitu, jadi gimana ya, tegurannya tuh membuat aku deg-degan gitu. Iya. Jadi itu gimana ya, Umi, kita sama-sama gitu untuk membangun mindset dari awal dan untuk sama-sama menyampaikan dan belajar bersama itu gimana ya Umi untuk mengawalinya gitu. Kan kalau secara menegur secara langsung kan nggak mungkin juga gitu Umi, karena masih awam juga gitu ya. Iya, betul. Iya. Ya, insyaallah ya. Bismillah. Jadi yang perlu kita pahami bersama-sama dalam hidup ini, wala tahinu wala tahzan. Jadi jangan menghadirkan kecemasan yang berlebihan, jangan menghadirkan kegelisahan yang berlebihan, ya, curiga, buruk sangka, gitu kan. Itu yang perlu kita kedepankan dulu, perlu kita pahami bersama-sama. Ya. Jadi ketika kita terjun di masyarakat, apa yang harus kita hadirkan? Yang harus kita hadirkan adalah keyakinan bahwa kita akan mendapatkan kebaikan dari mereka dan mereka pun akan mendapatkan kebaikan dari kita. Itu yang pertama. Walaupun kita tahu nih kondisi masyarakatnya sangat mengerikan, tapi kan tidak semata-mata Allah menghadirkan di situ, ya. Ya, bukan berarti Allah zalim kan kepada kita. Karena kata sebagian juga mengatakan ya, sebaik-baiknya kita adalah orang yang tetap baik di lingkungan yang tidak baik. Nah, jadi kalau ada di lingkungan yang tidak baik, kemudian kita tetap baik, itu kita bisa menjadi orang yang hebat. Nah, jadi artinya ketika kita menghadapi lingkungan, jangan hadirkan kecemasan. Ini yang sering kali dilakukan oleh orang tua adalah buruk sangka. Padahal inna dzanna akdzabul hadis, kata Rasul. Sesungguhnya buruk sangka itu adalah dusta yang paling besar. Kamu jangan ke sini, kamu jangan ke situ, kamu jangan gaul sama si ini, kamu jangan begitu, kamu jangan begini, karena kekhawatiran yang mendalam, gitu kan, yang pada akhirnya gitu, itu menjadi buruk sangka yang mendominasi, ya, buruk sangka yang mendominasi. Buruk sangka kita, kalau kita buruk sangka ya akhirnya akan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ibadah itu al-yakin, ibadah itu harus yakin. Nah, jadi hadirkan keyakinan bahwa kita adalah seorang khalifah yang diciptakan oleh Allah dengan kualitas yang terbaik. Kenapa? Karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang Allah hadirkan untuk semua manusia. Nah, untuk semua manusia, kita itu makhluk yang terbaik. Nah, ini yang perlu dihadirkan ketika kita menghadapi lingkungan baru. Keyakinan
bukan buruk sangka, ya. Nah, dari keyakinan itu akhirnya kita punya jati diri, ya. Punya jati diri kan. Kalau kita buruk sangka kita nggak punya jati diri. Ya nggak yakin dengan diri kita. Tapi kalau kita yakin, insya Allah kita punya jati diri, sehingga kalau Umi sih gampangnya gitu, jadilah seperti dawet, ya, seperti cendol kalau orang Sunda. Jadilah seperti cendol, ya. Tuh warnanya tetap hijau kelihatan, rasanya, aromanya tetap hijau walaupun bercampur dengan es batu, bercampur dengan santan, bercampur dengan gula, tidak berubah. Ya. Nah, begitulah kita. Nah, itu yang kita tanamkan kepada diri kita, juga kepada anak-anak kita, ya. Jadilah orang yang memiliki keberanian, keyakinan, ya. Jadilah sebaik-baiknya manusia yang Allah ciptakan di lingkungan yang bagaimanapun. Dan insya Allah kita bisa. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya. Berikan motivasi, berikan spirit, berikan doa kita, bangun keyakinannya sehingga anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang mudah terpengaruh lingkungan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini juga di chat ternyata ada pertanyaan, ya. Mengapa orang tua cenderung menyukai anak yang patuh? Ini ada pertanyaan. Iya, betul. Ada 3 nih ya. Ya, ada 3 poin, Bun, ini. Iya. Mengapa orang tua cenderung menyukai anak yang patuh? Ya, yang untuk yang pertanyaan pertama tadi, terima kasih, Masya Allah sekali. Jadi kita harus yakin ya, Bun, ya. Iya, betul. Iya, betul. Harus yakin dan dibangun keyakinan itu. Nah, dari sanalah muncul jati diri. Betul, ya. Masya Allah, Jadi muncul jati diri kita. Amin, insya Allah. Ya, selanjutnya pertanyaan yang masuk lewat chat aja ya, kita bahas. Ini ya, Umi. Yang pertama ini, mengapa orang tua cenderung menyukai anak yang patuh daripada mengerti? Ini Bun, ini Iya, kita bahas poin yang pertama ya. Mengapa orang tua cenderung menyukai anak yang patuh? Ya. Nah, kenapa orang tua suka kepada anak yang patuh daripada yang mengerti? Jadi beda ya antara patuh dan mengerti. Jadi kalau patuh disuruh apa aja juga mau, ya. Mau baik, mau buruk, ya pokoknya disuruh orang tua kan harus nurut sama orang tua. Gitu. Nah, kalau yang mengerti, ya dia bisa membedakan mana yang baik yang harus diikuti dan mana yang buruk yang memang harus ditinggalkan. Tentunya menolak dengan cara yang ma'ruf. Nah, kenapa orang tua lebih cenderung memilih kepada anak, lebih suka kepada anak yang patuh, yang nurut? Ya karena tidak membutuhkan energi yang besar, ya kan? Ya, manusia ini kan pengen segala sesuatunya mudah. Ya pengen segala sesuatunya instan. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan energi besar, kita tidak perlu berpikir, tidak perlu berbicara banyak, tidak perlu bertindak, lebih jauh. Gitu, ya. Anak kita udah nurut, nah, jadi pasti lebih disukai. Tapi perlu diperhatikan nih, ya perlu diperhatikan oleh semuanya, gitu. Anak penurut, ya anak yang penurut itu juga perlu kita istilahnya perlu kita bangun ya, perlu kita bangun dan kita gali potensi dan kompetensinya. Jangan sampai mereka menjadi anak-anak yang malu untuk bertanya, malu untuk mengekspresikan, sehingga potensinya yang 8 itu cuma keluar 2. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi tidak, anak yang nurut itu tidak berarti tidak baik, tapi tidak berarti juga paling baik. Ini perlu dilihat situasi dan kondisinya ya. Cenderung orang tua lebih suka kenapa? Karena tidak membutuhkan energi yang lebih besar. Tapi kita ingat, dalam kehidupan ini bukan untuk bersantai, ya kan? Ya. Jalan surga itu mendaki lagi sukar. Jadi, kalau kita ya berhadapan dengan sesuatu yang menyenangkan, ya, menghadapi anak yang sepertinya tidak ada masalah, hati-hati
hati, jangan sampai kita kebablasan. Ya, insya Allah ya, itu yang perlu dibangun ya. Dan jangan sampai kita kebablasan. Cenderung suka ya itu aja karena tidak membutuhkan energi yang besar. Kemudian poin yang keduanya, mengapa ada anak yang bisa membenci orang tuanya ya? Iya. Nah ini kenapa ada anak yang bisa membenci orang tua? Ya karena ketidakpahaman. Karena ketidakpahaman. Kemudian yang kedua karena apa istilahnya Mbak? Memang sehari-hari yang dilihatnya seperti itu ya. Karena proses penempaan yang panjang. Ya bisa jadi inner child tuh ya. Nah, karena proses yang panjang, gitu, proses penempaan yang panjang, kenapa anak bisa tidak suka kepada orang tua? Ya, karena ini yang paling utama, karena mereka tidak diberi pondasi keimanan. Nah, jadi sebetulnya ya ayah bunda sekalian, bagaimana agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, anak-anak yang berbakti dan mencintai kedua orang tuanya, walaupun kita sebagai orang tuanya punya banyak kelemahan, kekurangan, kesalahan, dan keterbatasan, maka yang harus kita lakukan adalah membangun pondasi keimanan yang kokoh terhadap buah hati kita. Ya. Keimanan itu mutlak. Ya, dan dibangun itu dari sejak apa? Dari sejak awal pembuahan. Ya, ketika memulai sebut Allah. Ya, ketika dalam kandungan gitu kan, menyebut Allah. Ya, lagi Allah dan terus Allah. Kenalkan anak-anak kita. Kemudian juga bangun visi besar kita di dalam kehidupan berumah tangga. Gitu. Jangan hanya sekedar kamu harus jadi anak yang pintar, anak yang hebat baca Qur'annya, punya hafalan yang banyak, gitu kan. Akan tetapi bangun visi besarnya, kenalkan kepada anak-anak kita sejak dini, bahwa kita adalah keluarga yang Allah kumpulkan di dunia, dan kita adalah keluarga yang nanti akan Allah kumpulkan kembali di surga. Selalu sebut bahwa kita adalah keluarga ahli surga. Itu jadi cita-cita bersama. Ini bangun. Fitrah keimanan itu harus dibangun. Nah, kenapa? Ada anak yang membenci orang tuanya. Karena bangunan fitrah keimanannya masih goyang. Jadi kalau keimanannya kuat, gitu ya, insya Allah, pemikirannya juga akan baik, akhlaknya juga akan baik. Gitu. Akan tetapi, kenapa sampai membenci? Karena dia melihat ya prosesnya panjang, proses melihat, mendengar, merasakan, kemudian juga dia berpikir, ditambah tidak disertai dengan fondasi iman. Ya akhirnya tumbuhlah kebencian kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu PR besar bagi kita para orang tua, ya, selain memberikan makanan fisik buat anak-anak kita, 4 sehat 5 sempurna, ya, selain memberi makanan otak dengan belajar dan lain sebagainya, maka berikan makanan hati, makanan jiwa kita. Kenapa? Karena kalau fisik kita sakit, ya, itu bisa menjadi jalan datangnya ampunan Allah. Akan tetapi kalau hati ini sakit, ya, hati kita orang tua, hati anak ini sakit, akan ada 4 akibatnya. Yang pertama, fisiknya akan sakit, fisiknya akan rusak, karena kata Rasulullah juga kan, penyakit hati itu ya merusak jasad. Idza salahat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu. Kalau hati ini baik, baik semuanya, tapi kalau hati ini buruk, buruk semuanya. Penyakit hati itu bisa merusak jasad. Kalau keimanan kita tidak kuat, fisik kita juga bisa rapuh. Kemudian yang kedua, bukan diampuni dosa kalau hati kita rusak, tapi kita bisa terjerumus mengerjakan perbuatan dosa. Yang ketiga, kalau hati kita sakit, keimanan kita tidak tangguh, apa yang akan terjadi? Jauh kita dari bahagia.
Kenapa? Karena hari-hari kita akan diisi dengan keluh kesah, ya, jauh dari syukur, jauh dari sabar, jauh dari qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jauh dari bahagia. Dan yang mengerikan poin yang keempat, kalau tidak didasari dengan pondasi iman, tidak hanya benci kepada orang tua, akan tetapi kita akan merasakan runyamnya kehidupan dunia dan di akhirat masuk ke dalam neraka. Karena Allah sudah mengancam di dalam surat Al-A'raf, ya, Allah mengancam walaqad dzara'na li jahannama katsirun minal jin wal ins. Sesungguhnya isi neraka jahanam itu adalah kebanyakan dari jin dan manusia. Yang Allah sebutkan pertama kali lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, inilah poin penting yang harus kita pahami bersama-sama, ya. Kita sebagai orang tua harus ridho terhadap anak-anak kita, dan kita sebagai orang tua harus sungguh-sungguh mengeluarkan segenap daya dan upaya untuk membangun pondasi keimanan yang kokoh pada buah hati kita, sehingga mereka tidak akan pernah membenci kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau anak yang benci kepada orang tuanya, apakah ada indikator juga orang tua itu belum selesai dengan dirinya? Iya. Tidak ditumbuhkan fondasi fitrah keimanan. Iya, selain tidak ditumbuhkan fondasi fitrah keimanannya, ya bisa jadi kenapa anak bisa benci sama orang tuanya. Bisa jadi juga karena memang orang tuanya tidak memberikan ridho yang totalitas kepada anaknya. Jadi orang tuanya kembali ke awal gitu ya. Makanya kita sebagai orang tua jangan pelit memberikan ridho kita. Tahu gratisan ya, ngasih ridho itu kan gratis ya. Nah ya, masa yang gratis aja kita pelit, padahal kita ingin anak-anak kita bahagia, ya, ingin anak-anak kita berhasil, maka berikanlah ridho kita kepada buah hati kita. Nah, kemudian juga kenapa sih sampai anak benci sama orang tua? Itu tadi ya, mungkin juga bisa jadi nih karena memang tadi ya fitrah intelektualnya kurang terasah, fitrah emosionalnya juga tidak terlatih ya. Jadi keterampilan mengendalikan emosinya juga tidak terlatih ya. Tapi yang paling mendasar adalah pondasi fitrah keimanannya yang memang tidak kuat. Insyaallah. Allah, jazakillah Umi. Ini masuk ke pertanyaan yang ketiga. Ketika ada istilah perkataan anak durhaka, lalu apakah orang tua yang durhaka kepada anak? Nah, ini banyak fenomena yang sering muncul. Itu kan anak durhaka, apakah ada juga orang tua yang durhaka kepada anak? Iya ya. Jadi kalau fenomena pertanyaan yang muncul seperti itu ya, insya Allah. Jadi kalau istilah anak yang durhaka itu ya tidak serta-merta anak itu tidak berbuat baik kepada orang tuanya aja ya. Anak yang kemudian tidak taat kepada Allah dan Rasulnya walaupun dia baik sama orang tuanya, itu anak yang durhaka ya. Seperti itu kan. Ya, jadi nggak sempit gitu menafsirkan kata-kata durhaka. Nah, jadi kalau misalnya orang tua yang durhaka, dalam Islam itu tidak ada istilah orang tua yang durhaka, tapi yang ada adalah orang tua yang tidak amanah. Kan kata Rasul, kulukum ra'in, semua itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, ketika seorang ayah diingatkan di dalam Al-Quran, ku anfusakum, jaga dirimu. Lihat posisi kita di mana? Nah, posisi kita sebagai seorang ayah, posisi kita sebagai seorang ibu, jaga diri kita. Wa ahlikum, dan keluargamu. Dari apa gitu? Wa ahlikum naro, dari api neraka. Nah, ya, jadi kalau istilah orang tua durhaka itu tidak dikenal sebetulnya ya di dalam Islam, istilah orang tua durhaka.
Yang ada adalah orang tua yang tidak menunaikan amanahnya. Dan kalau kita tidak menunaikan amanah kita sebagai orang tua, ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ciri orang munafik itu ada 3. Ciri orang munafik itu ada 3. 1, jika dia berkata dusta. Yang kedua, jika dia berjanji dia ingkar. Dan yang ketiga, jika dia diberi amanah, dia khianat. Nah, ini nih. Jadi bukan orang tua durhaka ya, tapi orang tua yang tidak amanah diberi amanah, dia khianat. Artinya, akhirnya dengan secara otomatis dia masuk kepada kelompok munafik tuh kan? Iya kan? Nah, dan Allah telah mengancam di dalam Al-Quran, innal munafik fid darkil asfali minan nar. Tempat orang munafik itu di dasar, di kerak neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Jadi kalau Umi sih tidak apa ya, jangan sampailah kemudian kita mengatakan atau ikut serta gitu ya mempopulerkan istilah orang tua durhaka ya, tapi orang tua yang tidak amanah mengembankan, memainkan perannya, tidak amanah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ya, insya Allah seperti itu. Walau alam bisawab. Masya Allah Umi, berarti tidak ada istilah orang tua durhaka ya di dalam Islam, tapi orang tua yang tidak amanah. Iya, orang tua yang tidak amanah ya. Orang tua yang tidak amanah yang seperti apa sih? Orang tua yang tidak amanah tidak mengajarkan fitrah keimanan, tidak mengajarkan fitrah intelektual, tidak mengajarkan fitrah seksualitas ya. 8 fitrah itu harus diajarkan kepada anak-anak kita ya. Kalau kita tidak mengajarkan itu berarti kita tidak amanah. Kalau kita tidak amanah, berarti kita tadi masuk kriteria orang munafik. Nauzubillah. Nauzubillah, jangan sampai menjerumuskan diri kita kepada perkara yang mencelakakan diri kita sendiri. Nauzubillah. Tadi mungkin Umi yang 3 pertanyaan tadi udah selesai semua ya. Udah selesai terjawab. Nah, ini masih ada bunda-bunda, ada Teh Ane. Ya. Teh Ane, halo, assalamualaikum. Silahkan, ada juga Bunda Marta. Jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, ataupun tanggapannya. Mungkin ada yang silahkan. Silahkan, Ayah Bunda. Ini waktu siang mungkin ya Umi, jadi ada yang lagi kerja atau iya. Ya Umi. Iya, ya nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dipertemukan kembali ya dalam kondisi yang lebih baik ya, lebih maksimal insya Allah. Atau ada yang mau cerita pengalamannya nih berkaitan dengan ini, coba Upi pengen cerita nih gitu ya. Pengen ada salah satu di antara ayah bunda nih yang hadir menyampaikan dalam sehari ini pernah nggak kemudian ada nggak yang kemudian kalau mau tidur gitu ya bilang sama anak-anaknya, Bunda ridho sama kalian, mudah-mudahan kalian jadi anak yang soleh dan soleha. Ada nggak yang seperti itu sebelum tidur, mengantar tidur, mau pergi, menyampaikan ridho kita buat anak-anak kita gitu, sehingga anak-anak kita kenapa sih Bunda harus ridho gitu kan? Nah itu fitrah keimanan tuh, menumbuhkan fitrah keimanan. Sudah ada nggak yang melakukan itu? Ya, bisa disampaikan ya Umi itu. Iya, harus disampaikan ya, karena kan tadi berikan maaf, kemudian dekati, ya, kemudian dekati ya, insya Allah. Nah jadi coba dibiasakan, walaupun mungkin tidak konsisten ya, alhamdulillah udah ada yang menjawab ya, juga. Ada, tapi kurang konsisten. Oh, insya Allah. Ya sama, Umi juga begitu. Ya insya Allah. Nah, terutama kalau anak-anak. Gimana? Ada masuk ini pertanyaan. Pertanyaan
bagaimana kalau anak memasuki usia hampir remaja, makin banyak tantangannya. Kalau Iya. usianya udah remaja nih, Umi. Jadi kan Iya. ngobrol, kalau tadinya ini ada benteng secara hati ke hati karena tantangan dan sebagainya gitu, Umi. Nah, Iya. Iya, jadi anak-anak itu kan apa ya, prosesnya bertahap ya. Kalau mungkin dalam fase-fase pertumbuhan anak ya, pada pertemuan-pertemuan yang lain juga sudah disampaikan ya, gitu. Nah, pada usia remaja apa yang harus kita perankan, yang kita mainkan ya, anak jadi teman kita. Nah, jadi coba nih orang tua ketika anak kita memasuki usia remaja, yang harus kita lakukan adalah kita menjadi teman mereka. Nah, kalau teman itu artinya apa? Kalau teman itu bikin mereka nyaman, bikin mereka senang, dan bikin mereka percaya dengan kita. Itu yang harus dibangun ya, membangun kita diterima sama mereka, diterima dulu deh, bikin mereka menerima kita, bikin mereka nyaman dengan kita, dan kemudian bikin mereka percaya kepada kita. Nah, untuk seperti itu, ya, kenapa sih anak-anak remaja itu lebih percaya sama temennya, lebih senang sama temennya gitu dibanding sama orang tuanya? Karena temen-temennya itu mau dengerin, sementara orang tuanya nggak mau dengerin. Nah, itu masalahnya. Ya, jadi di usia remaja, posisi ketika anak-anak kita mulai remaja, jadilah orang tua yang lebih banyak mendengar, ya siap mendengar. Ya, kemudian juga membuat mereka menjadi lebih nyaman, gitu ya. Bagaimana agar mereka lebih nyaman? Bangun kepercayaan tentunya dengan menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah itu sedikit demi sedikit ya dibangun, karena sebetulnya istilah remaja itu istilah kekinian, karena zaman dulu itu nggak ada istilah remaja ya, anak-anak langsung ke pemuda. Pemuda ini masalah remaja, ini masalah kekinian. Kalau kita melihat para ulama di usia 13 tahun itu udah luar biasa sekali kiprahnya. Atau anak-anak, contoh di awal perjuangan dakwah Rasul itu ada Arqam bin Arqam. Itu usia pemuda, usia masih sangat belia, kemudian membukakan rumahnya untuk dijadikan tempat belajar, ya, menjadikan madrasah Rasul. Dengan resiko bisa dibubarkan, dihancurkan, dan lain sebagainya, itu luar biasa pemuda. Nah, jadi jadilah teman, jadilah sahabat yang baik buat anak-anak kita menghadapi usia remaja. Jangan terlalu banyak berkata, dengarkan mereka, peluk mereka, berikan perhatian, bikin mereka nyaman, bikin mereka senang. Ya, insya Allah bangun kepercayaan, berikan tanggung jawab. Insya Allah mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini tadi sering juga minta maaf kepada anak-anak atas perilaku keras atau ucapan membentak pada anak di hari itu. Apalagi sama anak sulung yang mulai masuk fase remaja, berusaha agar jadi partner yang nyaman, gak mudah menjadi. Iya. Perjuangan banget ya, Umi. Iya, betul. Keponakan remaja 2, dan itu juga Masya Allah ikut membantu kakak gimana caranya untuk dekat kayak gitu, karena anaknya tertutup banget, sementara kan kalau tertutup itu jadi tantangan lebih juga ya, Umi. Iya, betul. Iya. Nah, jadi memang sih ada, mungkin nanti bisa ditanyakan sama Bunda Sofi ya dari sisi psikologi, bagaimana cara kita mendekati tipe-tipe anak-anak kita. Kan anak-anak itu spesial ya, masing-masing itu unik gitu. Oh, kalau yang ini bisa didekatinya seperti ini, nyamannya dibeginikan, tapi yang begini berbeda gitu. Nah, itu memang
perlu dipelajari dengan lebih baik ya. Bagaimana juga kita memperlakukan anak laki-laki, bagaimana memperlakukan anak perempuan, masing-masing kan berbeda ya, punya trik tersendiri gitu. Tapi yang jelas sebagai orang tua secara global ya, secara global, jadilah orang yang membuat mereka nyaman, mereka bisa menerima kita, dan mereka percaya kepada kita. Itu aja poinnya. Coba bikin seperti itu, gitu ya. Insya Allah itu secara global seperti itu saja. Iya, ya. Jadi mereka merasa nyaman, menerima dulu. Kita diterima, mereka menerima, ya, menerima, saling menerima, kemudian nyaman, kemudian bangun kepercayaan. Insya Allah itu aja secara globalnya, ya Insya Allah. Bangun kepercayaan, ya Insya Allah. Seperti itu untuk anak-anak usia remaja, dewasa, ya. Bahkan nanti kalau udah dewasa udah jadi partner kita, udah jadi mitra, ya. Tidak lagi jadi teman, tapi udah berubah jadi mitra, ya, Insya Allah. Umi, mungkin ini berkaitan dengan tema kita, yaitu tentang ridho Allah pada ridho orang tua. Yang mengucapkan kata apakah bunda dan ayah ridho kepada anak, nah itu bisa jadi challenge ya Umi yang dilakukan. Iya, bisa jadi challenge ya, bisa jadi challenge ya. Bisa jadi challenge. Jadi berikan pelukan, berikan senyuman, dan katakan Bunda ridho, ayah ridho kepada kalian. Ya, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Ini udah ada masuk pertanyaan, Umi. Umi, aku tuh lagi berusaha pelan-pelan untuk merubah ucapan anak aku yang usia 4 tahun. Kalau tantrum, dia bilang, Bunda bohong. Saya berkali-kali gak paham kenapa anak saya bilang gitu. Saya merasa gak pernah ngasih omongan gitu ke anak ini. Kamu berbohong ya? Saya gak pernah bilang itu. Tapi kalau tantrum, ucapan itu selalu keluar. Bunda bohong, aku gak suka sama Bunda. Bunda jangan sama Dede. Bisa dibilangkah berarti aku kurang banget bangun kepercayaan ke anak usia balita? Nah, ini Bunda. Iya, Masya Allah. Dari ya. Bunda Ane. Iya, Bunda Ane, Masya Allah. Anak-anak itu surga ya dengan segala keistimewaannya. Ada yang memang diberi rezeki, diberi jalan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi anak-anak yang suka tantrum, ya, yang suka tantrum dan kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang menakjubkan, ya, kalimat-kalimat yang mengagetkan kita. Gitu. Jadi kalau tantrum jangan diikuti memang ya, jangan diikuti apa maunya gitu kan, tapi juga jangan dilawan kan, seperti itu ya. Kalau tantrum itu, kalau ketika anak-anak tantrum itu dibikin mereka menjadi lebih nyaman gitu, lebih nyaman. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika mereka tantrum, anak-anak tantrum tuh senyum. Ya, senyum, kemudian kalau bisa dipeluk, tapi memang biasanya agak berat ya untuk peluk karena mereka biasanya suka nggak mau. Nah, kalau lagi tantrum itu suka nggak mau dipeluk gitu, pengennya jerit-jerit, teriak-teriak, kalau istilah Sundanya mah kokosehan gitu ya. Nah, jadi sangat aktif sekali. Nah, jadi apa yang paling bisa kita lakukan? Berikan ketenangan, berikan kenyamanan, kemudian berikan doa terbaik kita. Jadi anak yang soleh, ya, insya Allah dimudahkan untuk berkata lebih baik. Yuk kita sama-sama ucapkan Bismillah, atau misalnya kita baca Subhanallah bareng-bareng yuk, gitu. Jadi nggak usah apa sih kamu kok bilang bohong, nggak usah. Nah, tapi kita ganti ucapannya, gitu. Setiap tantrum kita ajarkan, yuk ganti yuk, gitu. Kita baca Allahu Akbar, gitu. Nah, seperti itu. Jadi terus kenalkan Allah, ya. Sebut Allah, lagi Allah, terus Allah. Oh, mau bohong gini. Udah, nanti ketika kondisinya sudah tenang, baru kita bisa ajak bicara, ya, bisa ajak bicara, tapi tidak perlu ngebahas.
Bunda nggak pernah ngajarin kamu, Bunda nggak pernah ngajarin untuk berkata bohong gitu kan. Bunda nggak pernah bilang, Bunda nggak pernah bohong, nggak usah kita bahas itu. Tapi kita sampaikan, ya, Rasul sama Allah suka sama yang jujur. Ya. Sejujurnya pasti Bunda punya banyak kesalahan yang kakak nggak suka, yang ada nggak suka. Nah, ya maafin ya. Ya, adik ridho sama Bunda, Bunda juga ridho sama adik, Allah sayang sama kita. Nah, gitu ya. Sampaikan seperti itu. Jadi yang terpenting ketika tantrum itu raut wajah kita ya menghadapi anak tantrum itu ini kelapangan dada nih, harus siap, muka harus senyum ya, tarik kanan kiri untuk memberikan senyum terbaik kita dan kemudian ucapkan kalimat dengan santun. Jangan ya santun, tegas perlu, tapi kalau lagi tantrum, anak ditegasin, dia semakin shock nantinya. Gitu ya. Jadi dengan penuh kelembutan, kita alihkan ucapannya kepada ucapan yang jauh lebih baik dan menenangkan. Kenapa? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya berzikir menyebut asma Allah itu menenangkan hati. Ya. Jadi kalau anak tantrum, ayo ajarkan Allahu Akbar misalnya ya, Subhanallah, la ilaha illallah dan sebagainya. Walau alam bisawab. Ya Allah, jazakillah Umi. Berarti Umi menyampaikan anakku, saya ridho sama kalian. Itu tuh mulai dari usia di bawah 7 tahun itu udah bisa ya Umi ya? Bisa, jadi Walaupun dia belum paham gitu itu maksudnya apa. betul, bahkan sejak dari dalam kandungan ya, bahkan sejak dari dalam kandungan ketika azan, misalnya ya kita kenalkan, nah sekarang azan nih, kita sholat yuk, ya kita jemput kemenangan yang Allah janjikan, ya ketika menyusui itu kan kemudian azan, jangan biasakan anak-anak kita kemudian kita bilang ayo dong tidur nih, bunda mau sholat, gitu kan, nanti jangan salahkan ketika anak-anak usia balik mereka tidur kalau waktunya sholat. Nah, ya, atau waktunya balita, kalian diam ya, main deh, gitu ya. Bunda mau sholat nih, jangan ganggu ya. Nah, nanti ketika waktunya sholat, jangan salahkan juga kalau mereka main nih, ketika waktu sholat. Nah, jadi ini kita memang harus mengajarkan sejak dini, ya, mengajarkan sejak dini. Mengajarkan fitrah keimanan itu dari sejak 0 tahun, dari sejak dalam kandungan, sepanjang hayat sampai masuk ke liang lahat. Nah, ya. Kenapa? Kan mereka belum mengerti. Ya. Insya Allah kita harus yakin dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ya. Ketika kita semua berada di dalam kandungan, Allah bertanya, Alastum birrabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dan kemudian kita semua menjawab, Qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Nah, artinya sudah berfungsi fitrah keimanannya sejak berada di dalam kandungan. Nah, jadi ayo bangun fitrah keimanan itu dari 0 tahun sampai habis umurnya. Insya Allah. Ya Allah, tabarakallah. Nah, mungkin untuk refleksinya jika tidak bisa disampaikan langsung nanti di grup ya Bunda, bunda-bunda semua, ini khusus Bunda ya. Ini khusus Bunda. Iya. Iya, insya Allah nanti bisa lebih diekspresikan ya. Kalau mungkin juga kalau memang masih ada hal-hal yang perlu disampaikan tapi agak ragu menyampaikan di sini, boleh juga langsung ke Umi nanti ya. Boleh di WhatsApp ya, di WhatsApp gitu ke nomor 3 ya, ke 089633244840. Silahkan. Baik Umi, Masya Allah, jazakillah. Umi ini udah mau asyar, udah waktu udah jam 11.35. Nah, mungkin Umi mau closing statement atau bagaimana Umi, ada yang mau disampaikan?
Umi cuman ingin sedikit ini aja mungkin ya, memberikan sedikit ilustrasi saja gitu ya, sedikit ilustrasi saja gitu. Bunda-bunda salihah, insya Allah kita ingin anak-anak yang saleh dan salehah. Kita ingin anak-anak yang saleh dan salehah. Dan untuk anak-anak yang saleh dan salehah itu kita butuh ridha Allah. Ridha Allah itu akan hadir kalau kita sebagai orang tua ridho terhadap buah hati kita, gitu ya. Apapun situasi dan kondisinya. Ya. Bersabarlah nih ya. Bersabarlah kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan, ya. Karena sabar kita cuma sebentar, cuma 60 atau 70 tahun saja. Ya, sabar kita cuma sebentar. Bersabarlah. Ya. Barang siapa yang bersabar sebentar, insya Allah ia akan mendapatkan surga yang kekal. Ya. Dan dalam hidup ini kita butuh 3 keahlian. Jadi ahli sabar, jadi ahli syukur, dan jadi ahli istighfar. Jadi ahli sabar berat, jadi ahli syukur juga berat. Ayo kita sama-sama mengawali menjadi orang tua yang ridho, menjalani kehidupan ini dengan keahlian yang baik, dengan menjadi ahli istighfar ya. Jadi kuatkan terus fondasi keimanan dengan banyak membaca istighfar. Bisa dibuka nanti dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ke-12 ya. Janji Allah bagi mereka yang senantiasa beristighfar, ya Allah akan ampuni dosanya, Allah akan datangkan rahmatnya, Allah akan berikan rizki yang banyak, Allah akan hadirkan keturunan yang hebat, dan insya Allah akan berikan surga yang terbaik untuk kita di dunia dan nanti di akhirat. Ya, insya Allah mudah-mudahan menjadi pertemuan yang bermanfaat ya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Mudah-mudahan Allah jelaskan yang benar itu benar, kita semua diberi kemampuan untuk mengamalkannya. Wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Dan mudah-mudahan Allah jelaskan yang salah itu salah, kita diberi kesanggupan untuk meninggalkannya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Umi, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mohon maaf atas segala kehilafan dari saya, Umi. Sama-sama. Sama-sama, mohon dimaafkan juga semuanya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan di lain waktu dan kesempatan. Ya, pamit undur diri duluan ya.